Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Amalia. Saya dari Prodi S1 Gizi TSPK Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan presentasi resum jurnal mikrobiologi pangan. Dan judul jurnal yang saya ambil adalah identifikasi kapang pada kecap kedelai manis produksi lokal Kediri dengan metode pengenceran. Pendahuluan. Kecap kedelai merupakan salah satu produk fermentasi yang digunakan sebagai produk pencita rasa, khususnya di negara Asia yang merupakan produk bumbu atau kondimen yang tertua di Cina selama lebih dari 3000 tahun. Muang Thai DKK 2009. Salah satu ciri khas kecap kedelai khas Indonesia yang berbeda dengan negara lainnya adalah kecap kedelai manis berdasarkan SNI 013543/2013. Kecap kedelai manis adalah produk cair yang diperoleh dari hasil fermentasi kacang kedelai atau glisin max L dan gula merah dengan atau tanpa proses karamelisasi, dengan atau tanpa penambahan bahan lain, dengan karakteristik dasar total gula tidak kurang dari 40%. Dewasa ini, kesadaran masyarakat terhadap pangan, nilai gizi, dan keamanan pangan semakin meningkat. Bahkan makanan yang dikonsumsi menjadi perhatian khusus karena banyak penderita yang keracunan atau pencernaannya terganggu akibat makanan yang dikonsumsi telah tercemar. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keamanan pangan, antara lain cemaran mikrobiologis, logam berat, dan bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Mikroorganisme pada makanan bisa berasal dari tanah, udara, dan air pada proses pencucian maupun pengolahan. Keamanan pangan penting untuk menjamin pangan yang layak dan aman dikonsumsi. Deswita DKK 2013. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa pengamatan tentang kapang sangat penting untuk mendukung kelayakan uji bahan pangan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sekaligus dapat menjadi acuan mengenai sebaran kapang pada kecap kedelai manis yang tercemar. Peneliti tertarik mengamati variasi jamur yang tumbuh pada kecap produksi lokal Kediri, serta menentukan kualitas kecap berdasarkan cemaran mikroba jenis kapang menurut SNI 3543/2013 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikologi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri pada bulan Januari 2017. Rancangan dalam penelitian ini adalah deskriptif observasional. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai macam kecap produksi lokal Kediri. Variabel terikat meliputi jenis jamur yang tumbuh dan jumlah koloni yang tumbuh setelah 7 hari masa inkubasi berdasarkan SNI 013543/2013. Sedangkan variabel kontrolnya meliputi suhu penyimpanan 20-25 derajat Celcius, lama inkubasi perlakuan, volume kecap 10 ml, volume sampel 1 ml pada masing-masing cawang. Kecap hanya diperoleh di wilayah Kediri. Kecap yang digunakan untuk sampel adalah 10 macam kecap lokal produksi Kediri dengan merek yang berbeda. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cawan Petri, tabung reaksi, gelas beker, gelas ukur, Erlenmeyer, pipet steril, autoklav, lampu spiritus, batang pengaduk, timbangan digital, koloni counter, vortex, mikropipet, blue tip, jarum ose, inkubator, lampu spiritus, tisu, kapas, aluminium foil, kertas wrap, dan kamera digital sebagai alat dokumentasi. Prosedur penelitian. A. Pengumpulan sampel penelitian. Deswita DKK 2013. Sampel kecap yang digunakan berasal dari produksi lokal Kediri. Setelah melakukan survei di seluruh pasar yang tersebar di wilayah Kediri, terdapat 10 sampel kecap dengan merek yang berbeda. B. Pembuatan media pertumbuhan.
Media pertumbuhan kapang yang digunakan adalah Saboro-dextrose agar atau SDA. SDA merupakan media yang baik untuk menumbuhkan kapang atau yeast yang patogen atau non-patogen. C. Pengujian kapang. Eksplorasi jamur pada kecap produk lokal Kediri dilakukan menggunakan metode pengenceran. Homogenisasi sampel dan pengenceran dilakukan pada 10 sampel. Setiap sampel pada pengenceran diambil sebanyak 1 mili, kemudian SDA dituangkan sebanyak 15-20 mili. Lalu disimpan pada suhu kamar dan dilakukan pengamatan setelah 7 hari masa inkubasi. Sampel pada penelitian ini menggunakan 10 macam kecap dengan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Pada hari ke-7 dilakukan identifikasi menggunakan buku Samson 1988. Kemudian dilakukan perhitungan koloni kapang yang tumbuh. Hasil dan pembahasan. A. Jumlah koloni kapang yang tumbuh. Uji kapang yang tumbuh pada semua sampel kecap produksi lokal Kediri menunjukkan hasil yang termasuk aman untuk dikonsumsi karena tidak melebihi standar minimal cemaran mikroba, khususnya kapang pada kecap kedelai manis yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar nasional Indonesia untuk kecap kedelai manis yang tercantum pada SNI 3543 2013 dapat dilihat pada tabel 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah koloni kapang kurang dari 50 koloni per gram. Artinya, kecap produk lokal Kediri telah memenuhi standar dan aman untuk dikonsumsi sesuai SNI kecap kedelai manis pada tabel 1. B. Jenis jamur yang tumbuh. Hasil penelitian uji kapang, beberapa produk kecap manis produksi lokal Kediri mendapatkan beberapa jenis kapang dan disajikan pada tabel 4. Berbagai jenis kapang ditemukan pada beberapa sampel kecap kedelai manis produksi lokal Kediri, yaitu Penicillium spesies, Aspergillus spesies, Rhizopus spesies, dan Mucor spesies. Hasil ini seperti halnya yang ditemukan oleh Deswita DKK 2013 bahwa pada sampel kecap produk lokal Padang ditemukan jenis kapang yang hampir sama, yaitu jenis Penicillium spesies dan Aspergillus spesies. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa jumlah koloni kapang pada sampel kecap produksi lokal Kediri aman untuk dikonsumsi karena jumlahnya kurang dari 50 koloni per gram pada setiap sampelnya sesuai dengan SNI 3543 2013. Dan berbagai jenis kapang yang ditemukan dalam sampel kecap tersebut meliputi Penicillium spesies, Aspergillus spesies, Rhizopus spesies, dan Mucor spesies. Demikian presentasi yang dapat saya perlihatkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.